mohon maaf pakai bahasa yang kasar, akhirnya saudara menghadapi orang-orang kecil itu jadi jatuh sakit, saudara dan pimpinan saudara sebagai krediturnya bisa kena pasal 56 KUHP, turut serta melakukan memberikan hegemoni pengaruh kepada anak buah termasuk debt collector, termasuk penagih. Saudara bisa terancam hukuman. Pinjaman online ini bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal 351, pasal 358, pasal Yungto pasal 56 KUHP. Itu pasti ada hukuman yang berat oleh saudara. Awalnya setahun yang lalu, di bulan November tahun yang lalu, itu dia mau nge-grade, memang butuh HP. Terus pada awalnya, terus akhirnya dia minta untuk saya bantu, akan saya bantu. Itu waktu pertama kali minta tolong itu via telepon atau datang? Pertama ya via telepon, juga dia juga WA. Terus? Dan semuanya buktinya masih ada. Oh, jadi bukti itu sampai simpen ya? Sampai sekarang chatnya itu sama saya simpan. Oh, terus? Nah, terus akhirnya berhubung saya kasihan, bisa akhirnya kita ke tempatnya untuk pengambilan HP, pengajuan HP, pinjaman HP ya. Terus akhirnya itu karena berhubung saya nggak punya nama jelek sebelumnya dan juga nggak punya tanggungan akhirnya jadi lolos ya. Di ACC. Itu memang tanpa survei ya, jadi tanpa survei, cuma cek karena namanya baik, KTP, terus SIM juga difoto. Terus ya pada waktu pengajuan juga emang berdasarnya aku memang nggak bisa ngomong, cuma yang ngomong akhirnya temanku. Terus ya udah akhirnya berhubung nggak ada tanggungan dan juga nggak ada apa-apa, akhirnya di ACC. Terus pada awalnya sih lancar sampai bulan ke-7 itu tinggal 5 kali angsuran, dia akhirnya nggak mau tanggung jawab. Aku udah samperin ke sana, ke rumahnya di daerah Bulu Lontar. Nah terus udah ke situ udah bilang katanya besok chatnya juga ada, dia emang ganti nomor. Terus akhirnya akhirnya sekarang nggak ada. Nah terus saya juga didatangi debt collector dari pihak, cuma yang pertama itu yang datang memang udah aku kasih tahu kalau saya bahwasanya atas nama. Cuma ada debt collector yang sering telepon, terus juga bilang waktu itu ada buktinya, dia bilang mati aja bro gitu, jam 6 kamu mati gitu, melakukan tindak ancaman seperti itu aku nggak tahu itu ancaman atau apa, cuma ada buktinya. Itu sudah gitu terus aku sampai ke rumah orang tuanya juga ke sana, bahkan aku bilang atas emang ya orang tuanya juga mengakui kalau emang anaknya itu yang salah, karena dia emang tahu kalau itu dia yang hutang, tahu orang tuanya juga tahu gitu loh. Terus akhirnya aku bilang, Bu, kalau Pak, nanti kalau ada saya ke rumah, saya antar ke sini. Karena emang bukan tanggung jawab saya cuma pinjamin nama, saya cuma ingin bantu. Tapi mereka bilang, kayaknya aja Mas, kalau gitu terus gak usah bawa ke sini, cuma nanti kalau ada saya bantu angsur. Tapi sampai kenyataannya sampai sekarang nggak ada gitu loh. Nggak ada itikat untuk nggak ada, cuma terus saya bilang bulan 2 ada dapat arisan gitu. Cuma aku emang nggak usah lah, ibaratnya emang kalau dia niat sama baik sama saya pasti dia akan kesini, tapi ternyata nggak ada sampai sekarang. Sampai detik ini ya. Oh berarti setelah pengajuan kredit itu ada pembayaran sampai 7 kali. Tinggal 5 kali pembayaran terus iya, tidak nggak ada ya emang udah
pindah, dia katanya ngekos, cuma aku nggak tahu keberadaannya. Tapi setelah itu sudah berapa kali Mas Mardianto datang ke rumah orang tuanya itu? Kalau ke sana ketemu anaknya sendiri sudah 3 kali. 3 kali. Terus sama ketemu sama orang tuanya emang 1 kali. Cuma kalau ngomong sama orang tuanya cuma 1 kali. Cuma yang mungkin orang tuanya pasti kalau aku ke sana pasti tahu. Gitu. Berarti ada mungkin kesengajaan. Ya nggak tahu. Mungkin kemarin itu waktu itu bilang katanya bentar-bentar mau digadekan keretan atau apa gitu, tapi kenyataannya maaf nggak tahu bener apa enggaknya. Terus Yang jelas sampai yang menerima tindakan iya, dari verbal itu ya. dari sampai saya di PC begitu, di PC pun bolak-balik. Bahkan Sehari sampai berapa kali itu sampai di ya lebih ada semuanya ada di ada sini. semuanya ya, Ada sifat semua ya. Jadi Bahkan, bukti itu iya. ada semua ya sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Iya. Oke, ini nanti kita akan konsultasi dengan pakar hukum Profesor Soyudin Umar yang juga beliaunya ini Ketua Umum PARI. Mudah-mudahan beliau bisa memberi penjelasan yang gamblang bagaimana statusnya Mas Mardianto yang selaku korban ini dengan bukti-bukti yang kuat. Dari kedua belah pihak Mas Mardianto juga menyimpan, baik itu dari temannya yang pinjam nama maupun dari pihak kolektor yang melakukan tindak ancaman dan teror. Mas Mardianto, saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan masalah ini bisa terselesaikan dengan baik dan cepat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk saudara-saudara kita sekalian yang berada di rumah masing-masing, di akademisi, dan juga para dosen yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Kali ini, alhamdulillah, kita telah bisa berjumpa kembali karena qadha dan iradah Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini juga insya Allah kita telah mempersiapkan yaitu kedatangan bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmatan lil alamin, rahmat dari Allah, bulan penuh penghapusan dosa-dosa kita. Tentunya kita menyambutnya dengan berbahagia sekali. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara kita yang berada dimanapun berada, kita hendaknya bersyukur bahwa sampai hari ini Allah takdirkan usia kita bisa sampai pada insya Allah Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah. Saudara sekalian yang berbahagia, kali ini topik yang akan kita angkat yaitu perihal hindari pinjaman online. Saudara sekalian, pinjol atau pinjaman online ini itu sudah merebak ke hampir seluruh Nusantara, terutama di kota-kota besar, baik itu Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah, dan dimanapun berada. Ini mewabah, bagaikan wabah penyakit yang menular. Oleh karena itu kita berhati-hati. Kita punya anak, punya saudara, punya keluarga, hendaknya kita sarankan jauhilah pinjaman online, karena itu akan menyulitkan posisi kita. Ya, kenapa demikian? Karena setelah kita pelajari, setelah kita amati, setelah kita survei, pinjol itu ternyata kebanyakan mereka itu pemilik modal, tetapi dengan cara-cara ilegal. Apa itu artinya ilegal? Ilegal ini, mereka ini tanpa ada izin dari negara, tanpa izin dari Bank Indonesia, tanpa izin dari otoritas yang berwenang, termasuk otoritas jasa keuangan. Ini pasti. Karena itu seringkali ada gejolak, seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat dan bahkan sampai jatuh korban. Jadi ada
bukti baru jatuh korban karena pinjaman online, lalu dia telat nggak bisa membayar, kemudian dia diserang, diancam, dan bahkan sampai masuk ke rumah sakit. Ini ada, saya ada, dokumen itu ada, korbannya ada jelas. Oleh karena itu saya sarankan, mohon maaf kawan-kawan di kepolisian, hendaknya kalian semua kalau ada laporan yaitu keresahan di dalam masyarakat, terutama korban pinjol, pinjaman online, hendaknya kawan-kawan polisi bersikap tegas dan harus gerak cepat, karena ini membahayakan, ya membahayakan masyarakat. Ya, itu beruntung dia masih bisa sembuh. Kalau sampai terjadi kena serangan jantung dan akhirnya mati, saudara yang memiliki pinjol ini, pinjaman online ini bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal 351, pasal 358, pasal Yungto pasal 56 KUHP. Itu pasti ada hukuman yang berat oleh saudara. Nah, di sini saya dapat informasi baru dan saya ada punya beritanya Jawa Pos. Insya Allah Gubernur Jawa Timur akan membantu kalian. Gubernur akan membantu, ya maksimal bisa 50 juta. Ya, Gubernur siap membantu. Oleh karena itu terima kasih pada saudara Gubernur, saudara Khofifah. Mudah-mudahan tidak lama lagi saudara kita yang ada di Jawa Timur itu bisa menghubungi saudara dan tolong dibantu. Karena kebanyakan masyarakat kita ini masyarakat menengah ke bawah. Orang kalau nggak pinjam, nggak mungkin mereka itu punya sebutan masyarakat atas, tidak mungkin. Pasti mereka itu adalah kelas menengah ke bawah. Ya. Dan saudara Gubernur wajib membantu. Karena saudara ini adalah yang menerima amanah dari rakyat, yang menerima uang dari rakyat, yang menarik pajak dari rakyat. Wajib saudara membantu. Ya, kalau saudara nggak membantu, dosa. Kalau saudara tidak mau membantu, baik saudara Gubernur, Wali Kota, Bupati, kalau saudara tidak mau membantu, dosa. Kalian besok akan dituntut di hadapan Allah. Pasti itu. Ya, pasti itu. Nggak bisa saudara hindari. Kalau soal tuntutan, manakala saudara tidak bisa berbuat adil kepada masyarakat, tidak mau berkiprah untuk membantu masyarakat secara sosial, saudara pasti akan dikenakan sanksi yang berat ya di hadapan Mahkamah Agung, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Oleh karena itu saya sarankan saudara sekalian dan saudara-saudara yang terkategori sebagai debt collector, ya, mohon maaf pakai bahasa yang kasar, akhirnya saudara menghadapi orang-orang kecil itu jadi jatuh sakit, saudara dan pimpinan saudara sebagai krediturnya bisa kena pasal 55 atau 56 KUHP, turut serta melakukan memberikan hegemoni pengaruh kepada anak buah, termasuk debt collector, termasuk penagih. Saudara bisa terancam hukuman. Nggak main-main. Kalaupun saudara pegang uang tapi saudara memiliki perilaku seperti itu, saudara akan bisa kena sanksi yang berat. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.